datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Li Chuan Spas Bab 05. Bab 5. Karena Li Chuan setuju untuk pergi ke bioskop bersamaku, Xiao Ye mengabaikanku sepanjang malam. Bahkan Xiao Tong berusaha mengurangi kontak denganku untuk menghindari Xiao Ye menjadi marah padanya. Kebuntuan berlanjut sampai Xiao Ye pulang kerja. Dia turun 1 jam lebih awal dariku. Xiao Tong berjalan mendekat dan diam-diam berkata kepadaku, "Aku dilatih oleh Xiao Ye. Dia sudah di sini 2 tahun dan Anda sudah di sini 2 bulan. Pikirkan baik-baik, jika sesuatu terjadi, aku akan berada di pihak siapa? Itu hanya meminta seseorang untuk pergi ke bioskop. Apa yang bisa terjadi?" Xiao Tong menggelengkan kepalanya. "Mereka bilang kamu gadis desa, tapi kamu lebih ganas dari orang kota. Anda menyatakan perang terhadap Xiao Ye dengan melakukan ini. Apa kau tidak menginginkan pekerjaan ini lagi?" Saya mencibir, "Apakah itu parah? Bukannya dia pemilik kafe ini?" Xiao Tong berkata, "Dia sudah menyingkirkan 3 orang lainnya sebelumnya. Seorang gadis hanya bekerja selama 3 hari sebelum dia diadu olehnya. Putra bos belajar di sebuah universitas di Nanjing di departemen ayahnya. Ayahnya adalah ketua departemen. Apakah kamu mengerti sekarang?" Saya tidak mengatakan apa-apa. Karena saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Untuk membuat saya menjilatnya tidak terpikirkan. Xiao Tong berkata, "Sebenarnya konflik ini bisa diselesaikan dengan mudah. Anda hanya perlu bekerja shift malam ekstra malam ini dan tidak pergi ke bioskop. Perlakukan Xiao Ye untuk minum kopi besok, minta maaf, dan berjanji untuk tidak mencampuri urusannya. Dengan menggunakan metode mengakui kesalahanmu ini, aku yakin dia tidak akan terus memperumit masalah." Aku mencibir. Xiao Tong menghela nafas, "Kamu benar-benar tidak terlihat seperti seseorang dari Yunan. Emosimu lebih buruk daripada orang Beijing." Aku terus mencibir. "Memang benar saya dari pedesaan, tapi apakah itu berarti orang desa tidak bisa marah? Saya benci ketika orang lain mengungkit tempat kelahiran saya untuk menjelaskan banyak hal sepanjang waktu. Ada puluhan ribu orang di Yunan. Apakah ini untuk mengatakan bahwa tidak satu pun dari puluhan ribu orang itu yang pemarah?" Sampai pukul 12, Li Chuan duduk diam di kursi dekat jendela sambil mengetik. Xiao Tong membawakannya kopi sekali dan dia buru-buru mengucapkan terima kasih di depan matanya dengan cepat kembali ke layar komputer. Xiao Tong datang dan berkata kepadaku, dia sedang membalas email. Sepertinya dia punya banyak email untuk dibalas. Saya bertanya apakah itu email Cina. Itu bahasa Prancis. Suatu kali Xiao Ye melihatnya duduk dengan orang asing yang berbicara bahasa Jerman dengan sangat fasih. Mau tidak mau saya bertanya, "Apa bahasa kedua Anda?" "Jepang." "Lalu bagaimana kamu tahu dia menulis dalam bahasa Prancis? Bahkan jika kamu belum pernah makan babi, kamu pasti pernah melihat babi lari." Saya masih bisa membedakan antara bahasa Prancis dan Inggris. Dia mengejek mengambil busur. Xiao Ye juga tidak pernah belajar bahasa Jerman, bagaimana dia tahu dia berbicara bahasa Jerman? Bahasa Jerman mengandung vibrato. Saat mengatakan sesuatu, seluruh amandel akan bergetar. Aku melihat ke punggung Li Chuan, tenggelam dalam pikiran. "Sayang sekali kakinya tidak bagus," kata Xiao Tong sambil berpikir, "jika tidak, dia akan sempurna." Aku menyapu pandangannya dan tertawa, "Apakah kamu juga tertarik? Kamu bukan gay kan?" Xiao Tong tiba-tiba memikirkan sesuatu, "Mungkin dia gay. Pernahkah Anda mendengar tentang serigala gembira di jalan lain?" "Serigala gembira apa?" "Itu adalah bar gay terbesar di dekat sini. Bahkan ada satpam di kamar mandi untuk mencegah orang main-main." Aku pernah mendengarnya. Saya belum pernah mendengarnya, tetapi tidak ingin terlihat seperti orang udik. Li Chuan datang jam 9 dan sudah duduk di sana selama 3 jam. Biasanya,
dia hampir tidak pernah tinggal selama ini. Jelas, itu karena dia menungguku. Pada pukul 12, saya mengganti pakaian kerja saya dan mengenakan sweter abu-abu. Jika saya tahu Li Chuan akan datang, saya tidak akan mengenakan sweter ini. Pas masih baru, tapi setelah dicuci sekali berubah bentuk jadi windbreaker. Sepertinya saya membelinya dari warung pinggir jalan di tanah. Sambil membawa tasku, aku berjalan ke arahnya. Dia sudah berdiri dan mengemasi barang-barangnya di atas meja. Saya melihat selain laptop, ada juga notebook di atas meja. Itu sudah tua dan tampaknya telah digunakan untuk waktu yang lama. Di halaman itu dibuka sebuah sketsa yang terlalu berantakan untuk dibuat kepala atau ekornya. Kami berjalan keluar dari pintu bersama. Angin malam yang sangat dingin membuatku bersin. Dia berhenti dan berkata, "Apakah kamu kedinginan?" "Hidung hipersensitif. Jadi kamu kedinginan." Tanpa berkata apa-apa lagi, dia melepas jaketnya dan menyerahkannya padaku. Jaketnya masih hangat, membawa sedikit aroma kolonnya. Jantungku berdetak seperti orang gila. Aku menundukkan kepalaku dan membabi buta mengikutinya ke tempat parkir. Begitu kami sampai di mobil, saya tiba-tiba kehilangan keberanian, berhenti, dan berkata kepadanya, "Maaf, sebelumnya saya kehilangan akal dan tidak mempertimbangkan untuk bertanya apakah Anda punya waktu di malam hari, apakah Anda keberatan menonton film selarut ini?" "Pada malam hari, saya punya waktu," dia berkata, "saya tidak keberatan." Saya terus menjelaskan, "Besok adalah ujian tengah semester saya ingin bersantai. Cara terbaik untuk bersantai adalah dengan tidur. Aku tidak bisa tidur, terlalu gugup. Ini hanya ujian tengah semester. Apa perlu gugup seperti ini? Saya ingin rata-rata 95. 95. Setinggi itu." Dia menatapku dengan bayangan senyum, menungguku menjelaskan. "Beberapa kali terakhir saya menguji 60. Rata-rata saya hanya bisa naik jika saya mendapat nilai tinggi pada ujian tengah semester saya. Lalu, apakah kamu bisa mendapatkan 95? Dia bertanya. Aku akan mencoba yang terbaik. Aku mengepalkan kedua tanganku seolah bersiap untuk bertarung. Sebenarnya, ada banyak cara untuk mendapatkan skor tinggi. Dia membukakan pintu untukku. Benar-benar. Aku meluncur ke dalam mobil. Dia membungkuk untuk mengencangkan sabuk pengamanku. Misalnya, duduk di sebelah teman sekelas dengan nilai yang sangat tinggi dan intip kertasnya. Misalnya, menyalin kata-kata sulit ke bagian dalam lengan bajumu. Misalnya, menyembunyikan buku catatanmu di kamar mandi lalu berpura-pura pergi ke kamar mandi. Dia menyajikan semua ini dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti sekarang. Begitulah cara Anda melayang ke kelulusan. Kamu bisa menganggapnya begitu. Wajahnya tidak berubah warna sama sekali, tidak sedikit pun malu. Orang yang menyontek hanya melakukannya untuk lulus ujian. Tujuan saya bukan sekadar lulus ujian, jadi saya tidak bisa menyalin dari orang lain. Saya dengan sungguh-sungguh mengoreksinya. Makanya selama 2 minggu penuh, saya belajar benar-benar terdengar. Saya hanya tidur 3 jam setiap hari. Hari ini adalah batasnya. Jika saya tidak menonton film, saya akan hancur. Semangat yang luar biasa, seorang anak yang belajar dengan benar harus didorong. Dia segera masuk ke dalam mobil. "Bioskop yang mana?" "Anda langsung. Teater Pingan, dekat sekolahku." "Di jalan mana itu?" Saya memikirkannya. Saya tidak tahu. Teman sekelas di kamar asrama saya semua pergi ke sana untuk menonton film. Ini diskon 20% untuk siswa. Mereka menayangkan film-film lama pemenang Oscar minggu ini. Dia menghela nafas dan berkata, "Kamu sudah lama ke Beijing dan kamu tidak pernah pergi menonton film." Saya telah melihat tayangan video. Ada aula video di dekat sekolah. Itu lebih murah. Dia melaju dengan kecepatan kilat lagi. "Bisakah kamu mengemudi lebih lambat? Anda akan mengalami kecelakaan saat mengemudi seperti ini." Saya berteriak.
Apakah ini disebut cepat? Dia mengabaikanku, bukankah sabuk pengamanmu sudah terpasang? Hatiku tidak bisa menerimanya. Apakah Anda memiliki penyakit jantung? Dia melambat. Tidak. Aku gugup. Oke. Film apa malam ini? Dia mulai berakselerasi lagi, mengubah topik sehingga saya tidak menyadarinya. Jenis film apa yang kamu suka? Film horor. Kamu beruntung. Malam ini adalah keheningan anak domba, Li Chuan. Tolong pelan-pelan. Saya tidak tahu mengapa saya mengatakan, Li Chuan, seolah-olah saya telah memanggilnya seperti itu selama bertahun-tahun. Begitu keluar, saya sedikit malu. Untuk menonton film ini, hatimu harus dihangatkan. Aku kesal dan berhenti berbicara. Dalam sekejap mata, kami tiba di sekolah. Dia mengitari kampus sekolah dan dengan cepat menemukan bioskop. Kami keluar bersama dan memasuki teater. Saya berkata, Anda tunggu di sini, saya akan membeli tiket, soda, popcorn, dan sayap ayam panggang. Dia berkata, kamu sedang tidak bekerja sekarang. Tidak perlu menjadi pelayan. Anda tunggu di sini, saya akan pergi membeli tiket. Apa yang Anda ingin minum? Minuman bersoda. Saya berdiri di samping pilar mengawasinya pertama membeli tiket dan kemudian pergi membeli popcorn. Aku segera mengikutinya. Dia bergantung pada tongkat untuk bergerak dan hanya memiliki satu tangan untuk membawa barang. Itu benar-benar kosong dengan hampir 10 orang duduk di dalamnya. Kami telah merencanakan untuk duduk di belakang. Langkah-langkahnya sangat dangkal dan dia berjalan sangat lambat. Kaki kirinya naik lebih dulu, lalu menyeret kaki kanannya yang tidak bergerak ke atas. Setelah diseret, dia harus berdiri teguh sebelum pindah ke yang berikutnya. Saya menyesal mengatakan saya ingin duduk di barisan belakang. Jika saya berubah pikiran sekarang, saya takut dia akan tersinggung. Saya hanya bisa dengan sabar, perlahan berjalan di belakangnya. Akhirnya, kami mencapai baris terakhir dan duduk. Film sudah dimulai. Saya juga mulai makan sayap ayam. Tujuan duduk di baris terakhir adalah agar tidak ada orang lain yang mendengar suara keras saya mengunyah. Dia menyesap air kemasannya dan bertanya, apakah kamu tidak makan malam? Tidak, aku sibuk mengejar bus dan lupa. Kafe pasti punya makanan, kan? Apakah Anda tidak memiliki rehat kopi? Mahal sekali, bagaimana saya bisa makan itu? Saya segera menghabiskan sayap ayam dan mulai makan yang lain. Sayap ayamnya enak, mau? Terima kasih, tapi tidak. Kalau begitu, makanlah popcorn. Aku tidak makan. Dia berkata dengan lemah, ini semua milikmu. Bagaimana itu bisa terjadi? Tidak makan sambil menonton film horor, aku berbisik. Setelah beberapa saat, saya diam-diam berkata, dengarkan baik-baik, bagian selanjutnya adalah favorit saya. Hannibal dalam film itu berkata kepada Clarice Starling, prinsip Clarice. Kesederhanaan. Baca Marcus Aurelius. Dari setiap hal tertentu tanyakan, apa itu sendiri? Apa sifatnya? Apa yang dia lakukan? Pria yang kamu cari ini. Tidak. Kita mulai dengan mengingini apa yang kita lihat setiap hari. Apakah Anda tidak merasakan mata bergerak di tubuh Anda, Clarice? Dan bukankah matamu mencari hal-hal yang kamu inginkan? Saya meniru cara mulut para aktor bergerak. Persis sama. Dia menoleh untuk menatapku, jadi pidatomu dilatih dari ini. Setelah beberapa saat, aktor tersebut melanjutkan, turn. Memage. Jika saya membantu Anda, Clarice, itu akan menjadi bergantian dengan kami juga. Kompensasi. Saya memberitahu Anda banyak hal, Anda memberitahu saya banyak hal. Tapi bukan tentang kasus ini. Tentang dirimu. Kompensasi. Ya atau tidak? Li Chuan menoleh lagi. Apa itu? Apakah Anda menemukan bahwa baris ini sajak? Dia berkata. Di mana sajaknya? Quid pro quo, ya atau tidak? Saya ingat pertama kali saya berada di mobil bersamanya. Jika saya menjawab pertanyaan Anda harus menjawab pertanyaan saya.
Kompensasi untuk sisa film, saya pada dasarnya menggunakan kedua tangan saya untuk menutupi mata saya. Saya sudah menonton film ini 10 kali. Saya bisa melafalkan baris-barisnya, tetapi saya belum menontonnya tanpa menutupi mata saya dari awal sampai akhir. Aku tidak memandangnya, tapi tahu dia menertawakanku. Setelah keluar dari teater, hari sudah larut malam. Meskipun saya menolak sampai saya kering, dia tetap membawa saya ke pintu asrama saya. Sepanjang jalan, saya dengan iseng berkata kepadanya, "Kamu tahu, meskipun saya sudah menontonnya berkali-kali, masih ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Kau terus menutupi matamu. Pasti banyak bagian yang belum kamu pahami. Bukankah Anda mengatakan film adalah karya seni visual? Mengapa mereka harus menempatkan ngengat? Mengapa? Apakah kamu ingin mendengar penjelasanku? Apakah kamu punya penjelasan?" Arti ngengat adalah kelahiran kembali. Ketika ngengat lahir, mereka adalah ulat. Nantinya, ngengat akan mengalami banyak transformasi. Bukankah Bill itu memiliki masalah identitas sepanjang waktu? Tapi kenapa mereka harus meletakkan ngengat di atas mulut mayat? Itu mayat perempuan, kan? Apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Reproduksi, bukan. Arti dari hubungan ini harus menjadi keahlian siswa humaniora seperti Anda. Saya berhenti berjalan, memandangnya dan bertanya, "Lalu, teman sekelas Li Chuan, apa yang kamu pelajari?" "Ekonomi." Lalu saya beralih ke arsitektur. "Quid pro quo. Mengapa suasana hatimu buruk di kafe hari ini?" "Aku bertengkar dengan seseorang." "Apakah kamu kalah atau menang?" "Di permukaan saya menang, tapi kenyataannya saya kalah. Saya adalah orang desa yang terbiasa menjalani kehidupan yang bebas dan tidak terkendali. Sekarang, di kota, saya tiba-tiba harus memperhatikan segalanya. Lalu apakah itu berarti kamu tidak bahagia di sini? Kecuali jika aku mendapat nilai 95 pada ujian tengah semesterku." "Kenapa harus 95? Apakah itu penting?" "Saya memiliki masalah identitas." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.